Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah dari Prodi MPI kelas 1C. Di sini saya akan membahas tentang artikel pertama, yaitu konsepsi manajemen kelas, masalah dalam pemecahannya. Yang pertama itu konsep manajemen kelas. Konsep manajemen kelas ini ada beberapa definisi manajemen kelas yang bertolak dari sudut pandang tertentu. Yang pertama itu, manajemen kelas dipandang sebagai proses untuk mengontrol segala sesuatu tingkah laku siswa agar tidak melanggar tata tertib belajar di kelas. Dan yang kedua itu, tugas guru di bidang manajemen tersebut yaitu menciptakan dan memelihara ketertiban kelas dalam masing-masing di ruang kelas itu. Dan yang kedua itu, dalam manajemen kelas didasarkan atas pandangan yang bersifat permisif. Tugas guru di bidang manajemen ini memaksimalkan perwujudan dalam kebebasan siswa dalam belajar. Dan yang ketiga itu, manajemen kelas didasarkan atas prinsip-prinsip pengubahan tingkah laku, yaitu tugas guru di bidang tugas guru di bidang manajemen itu merupakan mengembangkan tingkah laku siswa di kelas sesuai dengan tingkah laku yang relevan untuk kelancaran dalam belajar atau tingkah laku yang diinginkan guru. Dan yang keempat itu, manajemen kelas dipandang sebagai proses penciptaan iklim emosional yang positif. Kelancaran proses belajar itu merupakan tergantung dari pola iklim sosial dalam iklim emosional, baik hubungan dalam interpersonal yang terjadi di kelas tersebut. Iklim sosio-emosional ini yang positif dapat memperlancar proses belajar, di mana siswa harus memperlancar segala sesuatu dalam proses belajar. Oleh karena itu, tugas guru di bidang manajemen kelas ini mengembangkan dan mempertahankan iklim sosio-emosional kelas yang positif, yang dicerminkan oleh adanya keterbukaan hubungan antara siswa dalam guru masing-masing. Dan yang kelima itu, manajemen tindakan kelas bertolak dari pandangan bahwa kelas merupakan sistem sosial sebagai sistem sosial keutuhan. Kelas sebagai kelompok berpengaruh terhadap kesuksesan belajar dan anggota kelas tersebut. Sebaliknya, kelas yang terpecah belah tidak ada kekompakan itu tidak saling intimidasi, atau kelas yang tidak stabil dalam menghambat proses pencapaian dalam hasil belajar. Dan adapun pembahasan selanjutnya yaitu ruang lingkup kegiatan manajemen kelas. Dalam ruang lingkup kegiatan manajemen kelas ini, kita perlu meliputi sejumlah kegiatan guru di kelas. Dalam melaksanakannya itu, pembinaan iklim kelas dari segala proses atau dari segi proses kegiatan ini. Adapun hal-hal tersebut yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pencapaian tingkah laku manajemen yang mengembangkan atau mempermudah perkembangan kondisi-kondisi yang efektif ini di kelas. Kita perlu mensubstansial kegiatan manajemen kelas ini juga perlu mencakup pembinaan. Yang pertama itu kedisiplinan siswa, dan yang kedua iklim sosial kelas, dan yang ketiga iklim sosio-emosional, dan yang keempat lingkungan fisikal kelas. Adapun pembahasan selanjutnya yaitu tujuan manajemen kelas. Tujuan manajemen kelas ini perlu kita ketahui bahwa untuk menciptakan kondisi kelas yang kondusif bagi produktivitas kegiatan pembelajaran ini. Dalam kondisi kelas yang dimaksud dalam meliputi aspek ini, yang pertama itu disiplin siswa, dan yang kedua iklim sosial kelas, dan yang ketiga iklim sosial atau emosional, dan yang keempat lingkungan fisikal kelas.
Efektivitas dan produktivitas kondisi kelas dapat diukur berdasarkan dalam kriteria. Yang pertama itu kelancaran, dan yang kedua kemudahan dan kegairahan dan proses belajar anak, dan yang ketiga keoptimalan hasil belajar yang dicapai anak. Dan adapun tujuan khusus manajemen kelas ini yaitu yang pertama untuk menciptakan tumbuhnya perilaku disiplin, dan yang kedua itu menciptakan iklim sosial kelas yang kondusif dan dinamis, dan yang ketiga untuk menciptakan iklim sosio-emosional kelas. Adapun yang terakhir untuk menciptakan lingkungan fisikal yang kondusif. Selanjutnya kita membahas pembahasan artikel yang kedua, yaitu konsep manajemen kelas dalam implikasinya dalam pembelajaran. Yang pertama itu pendahuluan keterampilan mengelola kelas merupakan salah satu keterampilan dasar mengajar yang bertujuan untuk mewujudkan dan mempertahankan suasana pembelajaran yang optimal, yang artinya itu kemampuan ini harus erat dalam hubungan kemampuan profesional guru untuk menciptakan kondisi yang menguntungkan, menyenangkan peserta didik, dan menciptakan disiplin belajar secara sehat. Dan kondisi hasil pendidikan ini sangat dipengaruhi oleh berbagai komponen kedudukan, dan peran guru sering dianggap sebagai komponen yang paling bertanggung jawab di dalam sistem pendidikan. Dan ada pula pembahasan yang kedua itu manajemen kelas dalam pembelajaran. Yang pertama, pengertian pembelajaran. Proses pembelajaran adalah suatu usaha untuk membuat siswa belajar sehingga situasi tersebut merupakan peristiwa belajar, yaitu usaha untuk terjadinya perubahan tingkah laku dari peserta didik. Yang kedua itu manajemen kelas, perlunya kemampuan mengelola kelas yang dimiliki oleh seseorang guru, karena pembelajaran adalah proses membantu siswa belajar yang ditandai dengan perubahan perilaku baik dalam aspek kognitif maupun psikomotorik. Dampak pembelajaran dapat dibedakan ke dalam bentuk langsung atau proses interaksi antara guru dan peserta didik, antara peserta didik dengan iklim atau suasana belajar yang dikembangkan. Hal ini perlu kita upayakan sistematik yang berkaitan dengan pengembangan lingkungan belajar yang diciptakan oleh guru agar tujuan pembelajaran ini tercapai semaksimal mungkin. Dan yang kedua itu manajemen kelas, perlunya kemampuan mengelola kelas ini dimiliki oleh seseorang guru, karena pembelajaran adalah proses membantu siswa belajar yang ditandai dengan perubahan perilaku baik dalam aspek kognitif maupun psikomotorik. Selanjutnya kita dapat menyimak berbagai pendekatan pengelolaan kelas secara sederhana. Yang pertama itu pendekatan kekuasaan, dan yang kedua pendekatan ancaman atau intimidasi, dan yang ketiga pendekatan kebebasan, dan yang keempat pendekatan riset. Dan adapun pendekatan pengajaran dalam pengubahan tingkah laku, dan pendekatan sosial emosional dalam pendekatan proses kelompok, dan pendekatan pluralistik. Pendekatan teknik dan proses, guru dapat memilih pendekatan yang berada pada dua kubu yang bersifat ekstrim. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat kita tarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama itu proses pembelajaran akan selalu berlangsung dalam suatu adegan kelas. Adegan kelas itu perlu diciptakan dan dikembangkan menjadi wahana bagi berlangsungnya pembelajaran.
pembelajaran itu yang dimaksud semacam pembelajaran yang efektif. Hal ini tentu saja kita harus mendukung oleh kemampuan guru dalam mengelola kelas. Dan yang kedua itu manajemen kelas selalu dituntut pada setiap sesi pembelajaran manajemen. Manajemen kelas berupaya untuk membentengi pembelajaran agar berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, sehingga dapat mendukung ketercapaian tujuan pembelajaran tersebut. Dan yang ketiga itu sulitnya mengelola kelas, maka terdapat berbagai pendekatan dan teknik pembelajaran yang dapat digunakan sebagai kontrol dalam pelaksanaan manajemen kelas. Selanjutnya saya akan membahas tentang pembahasan artikel yang ketiga, yaitu manajemen perilaku kelas atau solusi umum kesalahan dan apa yang harus dilakukan sebagai gantinya. Salah satu tanggung jawab utama kita sebagai guru adalah membantu siswa belajar dan sulit untuk belajar berlangsung di lingkungan yang kacau. Artinya tuh kita ditantang di setiap hari untuk menciptakan sebuah generasi dan memelihara kelas yang positif dan produktif. Dalam halnya ini, suasana belajar yang kondusif pada yang tertentu bisa ditantang dalam upaya untuk menghadapi tantangan yang lebih cenderung atau menemukan diri kami dalam kesalahan manajemen perilaku kelas yang umum. Artikel ini dirancang untuk menyajikan beberapa kesalahan umum diikuti dengan saran tentang apa yang kita harus lakukan sebagai gantinya. Dan kesalahan yang disajikan dalam kelas ini, kita perlu meningkatkan kelas yang sangat efektif dalam jenis lingkungan belajar. Setiap saran adalah mempermudah relatif implementasikan dalam berguna untuk semua jenis peserta didik. Berdasarkan saran ini, beberapa asumsi dan keyakinan. Pertama itu, guru memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap perilaku siswa, dan terutama jika intervensi dimulai lebih awal dan didukung di rumah. Sebagian besar perilaku buruk siswa dipelajari dan terjadi karena suatu alasan. Suatu alasannya itu dalam menjalankan tugas. Tugas kita untuk ditentukan alasan tersebut dan diajarkan perilaku yang sesuai untuk menggantikan kelakuan buruk, dan percaya bahwa pencegahan adalah bentuk yang paling efektif manajemen perilaku. Di sini kita menggunakan pendekatan proaktif, dan proaktif juga memungkinkan kita untuk lebih fokus pada pengajaran yang tepat. Pengajaran yang tepat untuk perilaku menghilangkannya perilaku negatif. Pengalaman ini memberi kita untuk mengetahui bahwa sistem manajemen harus cukup fleksibel untuk memenuhi perubahan kebutuhan ruang kelas yang kita ikuti dalam pembelajaran. Pada ini, siswa selalu profesional dan bisa mengikuti dalam efektif untuk manajemen perilaku, dan bisa mendefinisikan perilaku buruk dari tampilannya. Saat mencoba mengubah perilaku buruk, kita sering menggambarkannya hanya dengan cara yang terlihat, misalnya berteriak, memukul, dan keluar dari kursi. Mendefinisikan perilaku buruk ini dengan bagaimana tampilannya hanya memberi kita gambaran yang tidak lengkap dengan tantangan perilaku tersebut. Itu memberi tahu kami sedikit tentang mengapa itu terjadi dan tidak banyak membantu
dan tidak banyak membantu dalam perubahan perilaku kami dalam berupaya. Misalnya itu seorang siswa yang tidak mengerjakan tugas adalah masalah kelas yang umum. Jika dua siswa kami tidak mengerjakan tugas secara teratur, mereka mungkin tidak akan mengerjakan tugas semaksimal mungkin dengan alasan yang sama. Mereka keluar dari tugas karena alasan yang berbeda, dan pendekatan kami untuk mengubah perilaku yang mereka mungkin perlu berbeda. Sebenarnya strategi yang akan menghilangkan perilaku di luar tugas dari satu siswa dapat memperburuk di luar tugas perilaku tersebut. Itu saja penyampaian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.